Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih buat Buta atas kesempatannya. Kenalin, nama saya Giri Prasetyo. Saya sekarang bekerja sebagai di satu production house di Jakarta. Dan sekarang saya akan berbagi dan sharing soal travel video. Sebelum melangkah terlalu jauh, mungkin kita akan membicarakan soal apa sih sebenarnya travel video itu, kan? Kalau kita definisikan secara bebas, travel video adalah satu karya audiovisual yang merekam suatu perjalanan atau impresi dari satu lokasi tertentu. Jadi kalau kita traveling gitu, terus ngambil gambar, terus ngedit, itu travel video. Terus kenapa akhirnya ada travel video? Karena sebenarnya video adalah medium yang sangat persuasif, ya. Dia bisa sangat ekspresif dan kita bisa menampilkan emosi kita atau pengalaman kita lebih hidup di situ, karena dia ada audio dan ada visual juga. Terus klasifikasi atau kategori dari travel video sebenarnya kalau dikategorikan travel video adalah dokumenter, ya, dokumenter karena sesuai prinsipnya itu cara bertutur yang jujur dan lengkap. Nah, ini bagi nanti. Terus sesuai perkembangan zaman dan tren dengan teknologi juga, traveler mulai melakukan eksplorasi dari kamera juga. Ini yang lagi interest sekarang ada drone, ya. Drone di sini mungkin agak ribet, tapi kita bisa menampilkan kemegahan suatu lokasi. Terus dia punya angle yang sangat fleksibel dan segala macam. Makanya kadang-kadang kita mau berepot-repot bawa drone. Kemudian yang lagi ngetren juga ada juga yaitu POV cam atau action cam. POV cam kita biasanya ditujukan supaya kita bisa menampilkan live experience. Live experience itu misalkan kita lagi naik sepeda, naik motor, atau mungkin para layang gitu. Jadi bisa lebih dinamis gambarnya. Dan juga timelapse yang lagi ngetren beberapa tahun terakhir. Ini sebenarnya konsepnya atau tekniknya sama seperti stop motion gitu, ya. Jadi dia menampilkan perubahan atau pergerakan bintang-bintang atau matahari gitu, ya. Jadi kadang-kadang satu frame dalam video itu nggak cukup, makanya dibutuhkan antara 100 sampai 1000 frame untuk menghasilkan satu video itu. Tapi sebenarnya travel video ini gimana sih cara membuatnya? Bahwa di balik semua travel video yang kita lihat ada berbagai proses harus dilakukan gitu. Di antaranya adalah kita harus membuat konsep, ya, konsep di sini maksudnya kita harus menentukan tipe perjalanan kita tuh kayak gimana gitu kan, apakah dia adventure traveling atau traveling layak gitu, atau yang kita road trip. Nah, di sini kita bisa menentukan gimana kita melakukan pengambilan gambar atau komentar di mana. Jadi bisa siap-siap kita harus ngapain, dan konsep ini sebenarnya juga bergantung kepada riset. Itu yang nomor kedua. Karena misalkan dulu saya pernah melakukan studi Sulawesi gitu, ya, selama 3 bulan naik motor. Itu kalau kita nggak lihat, kita nggak akan tahu bahwa di sana ada satu suku yang ternyata aksara yang dipakai adalah aksara Korea untuk apa namanya, untuk mewariskan tradisi mereka. Kemudian ada juga kita harus menemukan objek utama atau subjek utama supaya video kita itu punya goal, punya fokus. Jadi nggak ngelambiar gitu orang Jawa gitu, ya. Jadi fokus. Jadi nggak hanya montase video, tapi juga ada pesan utamanya. Kemudian kita harus menentukan angle juga. Kita sudah terlalu banyak travel video yang ada sekarang, dan kita butuh kebaruan untuk tema dan segala macam. Jadi tema-tema yang baru dan bagus itu sangat penting sebenarnya. Jadi sebenarnya travel video atau sama seperti film adalah sebuah seni. Dalam seni nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Jadi yang lebih kepada yang serasi dan nggak serasi sebenarnya. Jadi nggak ada patokan yang baku tentang bagaimana cara membuat video yang benar. Tapi saya akan sedikit memberikan saran atau tips gitu. Yang pertama adalah put yourself on the video. Maksudnya bukan hanya narsis gitu, nggak selalu kita nampilin muka kita di mana-mana pakai tongsis itu, kelihatan nggak ada salahnya juga. Kita nggak soal itu, tapi kita lebih gimana cara kita menuangkan impresi kita ke dalam video. Jadi dia lebih ekspresif gitu. Ini video shop, maksudnya internet kita di Indonesia ini kan udah kacau Pak. Oh ya, kalau kita sebagian besar kita nggak bisa menikmati
kecepatan internet yang kencang gitu. Saya sarankan kita menggunakan media seperti Instagram atau YouTube atau Vimeo yang dan lebih padat, singkat, padat dan jelas gitu. Kemudian sound design ini juga penting karena video nggak perlu soal gambar, video juga soal suara gitu ya. Jadi kita bisa lebih menghidupkan suasana dengan misalkan menampilkan suara ombak atau suara desir angin atau apa gitu. Yang jelas kita harus have fun sih. Kenapa harus have fun? Karena mentang-mentang terus kita harus bikin video, terus kita nggak bisa have fun. Karena kan kita lagi traveling gitu. Ngapain kita kerja banget gitu kan? Karena dengan kita semakin total melakukan kesenangan selama traveling, video kita juga akan semakin total karena video kita kan cerminan dari perjalanan kita gitu. Terus tapi sebenarnya ngapain kita bikin video? Kenapa kita harus repot-repot bawa drone, bawa lensa, bawa tripod, yang mana kita sebenarnya bisa layar-layar di pantai gitu ya? Ngapain bikin travel video? Tapi menurut saya bikin travel video itu bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk arsip saya sendiri, pengalaman saya, tapi juga saya ingin berbagi kepada yang lain, sustain gitu ya. Jadi kita bisa melaporkan atau memberikan kondisi di lapangan gimana sih di Maluku itu, gimana misalkan di Toraja itu kayak gimana. Jadi secara tidak langsung akan memberikan bantuan entah itu ekonomi, entah itu apa gitu. Nah ini yang selalu jadi pegangan saya selama membuat film dokumenter. In feature film, the director is God, in documentary film juga the director. Jadi apapun yang kita rencanakan selama perjalanan, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan kita, dan kita hanya percaya bahwa Tuhan bersama bala perjalanan gitu aja. Terima kasih.